Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Selamat pagi. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu dipelihara untuk Yesus Kristus. Surat Yudas pasal 1 ayat yang ke-1 dan 2 sebagai berikut. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Amin. Ada kata-kata yang sangat menarik dari firman Allah yang kita baca tadi, yaitu dipelihara untuk Yesus Kristus. Inilah janji Allah kepada barang siapa yang menyambut panggilan Tuhan dan meresponi kasih di dalam Allah Bapa, haleluya, dengan respon yang benar, maka Tuhan menjanjikan pemeliharaan. Dan pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita, tetapi kita dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi ada satu tujuan, Tuhan memelihara kita agar iman kita bisa bertumbuh terus menuju kepada kedewasaan, dan kasih kita juga akan berkembang, bertumbuh, mencapai kesempurnaan sehingga kita dapat menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Kita perlu pemeliharaan Tuhan, bukan saja dipelihara dari penghukuman Allah supaya kita diluputkan, dipelihara dari segala macam kekacauan dunia ini, dari bencana-bencana alam, malapetaka, pandemi dan sebagainya. Tetapi juga kita perlu pemeliharaan Tuhan dari penyesatan-penyesatan yang akan muncul di akhir zaman ini. Bahkan sudah muncul di mana-mana. Kita akan membaca ayat yang ke-11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab opah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Di sini ditampilkan 3 orang, yaitu Kain, Bileam, dan Korah. Inilah penyesat-penyesat yang akan bermunculan, yaitu penyesat yang memiliki roh yang seperti Kain, sifat, tabiat, haleluya, karakter, gaya hidup seperti Kain, seperti Bileam, dan seperti Korah. Haleluya. Kain adalah anak sulung Adam yang juga menyembah Allahnya Adam, tetapi penyembahnya ditolak oleh Allah karena tidak ada tanda darah. Haleluya. Kain mempersembahkan persembahan dari hasil tanaman, tidak ada tanda darah. Tetapi Habil mempersembahkan dari anak sulung domba-dombanya yang pilihan. Puji nama Tuhan, ada penyembelihan domba, ada tanda darah. Demikian juga sekarang ini banyak penyembah-penyembah yang kelihatannya menyembah Yesus Kristus, tetapi tidak ada tanda darah, karena tidak mau berdamai dengan sesamanya. Ada kepahitan, ada pertengkaran, ada saling membenci, tidak mau berdamai. Artinya dalam penyembahnya itu tidak ada tanda darah Yesus, dan kemudian timbul kebencian. Rasul Yohanes mengatakan bahwa membenci sesama itu sama dengan membunuh. Inilah sifat daripada Kain. Roh Kain, artinya semangat seperti Kain ini sedang merajalela, haleluya, sehingga terjadi perpecahan-perpecahan dalam tubuh Kristus, justru merusak persatuan dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Inilah roh antikristus. Kain ini mencerminkan roh antikristus. Antikristus akan membenci dan membunuh orang-orang kudus. Yang kedua, yaitu semangat dari Bileam atau roh dari Bileam. Artinya gaya hidup, pola pikir dari Bileam telah menyesatkan. Bileam memiliki karunia sebagai nabi, tetapi telah
telah salah menggunakan karunia-Nya sebagai nabi itu untuk mengejar mamon, untuk upah. Raja Moab yang bernama Balak telah memberi upah kepada Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi Allah melintir mulut lidahnya Bileam sehingga yang keluar yaitu memberkati bangsa Israel. Tetapi Bileam sudah tergiur oleh upah, menyalahgunakan karunia-Nya untuk mengejar mamon. Kalau kita tidak waspada, kita juga bisa seperti Bileam, menyalahgunakan talenta dan karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk mengejar mamon, bukan untuk memuliakan Tuhan. Kemudian haleluya, Bileam ini juga mencerminkan nabi palsu. Ya. Ada nabi-nabi palsu yang bermunculan pada akhir zaman ini untuk menyesatkan umat Tuhan. Kemudian Korah memberontak kepada Musa, bisa mempengaruhi 250 orang pemimpin-pemimpin Israel yang ternama. Inilah roh pemberontakan, inilah pencerminan dari Satan. Satan itu artinya pemberontak. Jadi ada 3 roh yang bekerja untuk menyesatkan umat Kristen, yaitu roh antikristus dibayangkan oleh Kain, roh-roh nabi palsu dibayangkan oleh Bileam, dan roh pemberontakan dibayangkan oleh Korah. Memberontak kepada otoritas yang ada karena merasa dirinya juga dipakai oleh Tuhan, merasa dirinya juga orang kudus. Kemudian Korah ini memberontak kepada Musa. Seringkali pemberontakan itu terjadi justru karena merasa dirinya adalah juga orang kudus, merasa dirinya juga dipakai Tuhan, merasa dirinya juga punya karunia untuk memimpin dan mempengaruhi orang. Oleh sebab itu kita harus waspada dan mari kita banyak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan agar Tuhan memelihara kita dari penyesatan-penyesatan yang ada dan kita tetap murni mengasihi Tuhan dan bisa menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami jangan sampai haleluya terkena malapetaka, hukuman Allah dan penyesatan yang merajalela di muka bumi pada hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami sekalian, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu dan bawakan kami senantiasa untuk makin merendahkan diri di bawah kaki Tuhan supaya mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati.